Halo, apa kabar? Selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kita berjumpa lagi di Live Talk Show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita. Untuk edisi hari ini, Aspirasi Sukawati membahas tema mengenai mekanisme pembentukan Badan Ad Hoc Part 2, pembentukan Panwaslu. Mekanisme pembentukan ad hoc di Badan Ad Hoc Part 2 ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin sebenarnya ya, gitu. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk hari ini pembentukan Panwaslu Kecamatan dan juga PKD bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Sragen. Untuk hari ini hadir bersama kami Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen, Ibu Sri Wiharini SP. Apa kabar? Selamat sore Bu Rini. Selamat sore Mbak Rara, Alhamdulillah baik. Waduh, luar biasa, masih terlihat segar meskipun Segar tadi ya? malam begadang, nggak rujaan. nggak hujan. Luar biasa. Terima kasih kehadirannya. Dan Terima untuk hari ini Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak live talk show Aspirasi Sukawati bersama kami melalui live streaming di lpplbuanaasrisragen.com dan juga live IG kami @lpplbuanaasrisragen. Ini kita kayak drakor ya, kayak sinetron begitu. Iya, betul. Sesi kedua. Edisi Mau kedua. berapa episode? Episode kedua Iya, begitu kita ya. sesi 2. Mekanisme pembentukan Badan Ad Hoc, pembentukan Panwaslu Kecamatan dan PKD. Oke. Ini seperti apa ini? Ini ada satu yang menggelitik Rara begitu ya. Di sini ada PKD gitu. Ini sebenarnya apa gitu? Lalu kita kupas sedalam-dalamnya. Monggo, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Rara, ketemu kembali kita drakor sesi 2, tapi juga nggak boleh pakai melo-melo ya. Jadi kalau Bawaslu selalu semangat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa Mbak Rara, kemudian Mitra Buana Asri, sahabat Bawaslu semuanya, ketemu kembali dengan kami di live talk show-nya Buana Asri bersama Bawaslu Kabupaten Sragen. Kali ini kita memang mengangkat mekanisme pembentukan Badan Ad Hoc. Kita kasih part 2 karena memang beberapa waktu lalu kita sudah ketemu gitu ya Mbak Rara untuk bagian 1 gitu. Jadi memang tadi Mbak Rara kok ada PKD yang dulu kan Panwaslu Kecamatan gitu ya. Panwascam. Kalau Panwaslu Kecamatan kita waktu itu sudah sampai pada pendaftaran ya Mbak Rara. Jadi ini kita di sesi yang sekarang kami akan sampaikan kepada sahabat Bawaslu semuanya dengan Mitra Buana Asri bahwa hari ini tanggal 23 Mei kita ada pengumuman yang ini merupakan puncak dari sesi-sesi sebelumnya, tahapan sebelumnya. Jadi sudah selesai hari ini untuk pembentukan Panwaslu Kecamatan begitu. Kalau puncaknya dari Panwaslu Kecamatan ini besok pagi, boleh nih hadir diliput juga nih di kita nih. Jadi besok kita di Surya Sukawati kita ada pelantikan gitu. Jadi pelantikan, pengambilan sumpah dan pembekalan langsung begitu untuk 60 pengawas pemilu kecamatan kita yang sudah terpilih seperti itu. Kalau yang sesi yang dulu part 1 kita sempat bahas ada 2 jalur gitu ya, Mbak Rara masih ingat ya. Kita ada jalur existing dan ada rumah baru gitu ya. Nah maka yang saat ini kita sudah nggak ada lama, nggak ada baru. Jadi kita sudah dibaur jadi 1, tanggal 23 ini diumumkan jadi 1, kemudian tanggal 24 dilantik jadi 1. Dan mereka sudah nanti sudah tidak, setelah pelantikan sudah nggak ada lagi sebutan existing atau baru. Mereka Panwaslu Kecamatan satu kesatuan. Sudah seperti itu. jadi satu begitu ya. Iya. Tidak ada lagi kelas yang ini, kelas yang itu Iya, begitu betul. ya. Jadi Kalau kemarin kan langsung beda jadi ya. Panwascam Kabupaten Sragen. Panwascamnya sekabupaten Sragen gitu. Itu kalau untuk yang Panwascam. Iya. Nah, kalau yang tadi PKD memang baru karena kemarin belum kita sebut gitu Iya, ya. betul. Sebenarnya PKD ini Mbak Rara bukan di wilayah Bawaslu pembentukannya. Karena mendasar pada undang-undang itu PKD itu merupakan wilayah dari Panwascam untuk pembentukannya. Jadi diamanahkan kepada Panwascam. Tapi karena sampai hari ini kan Panwascam baru pengumuman nih. Iya, betul. Besok baru pelantikan, maka karena timelinenya PKD itu sudah mulai tanggal 13 Mei, sementara 13 Mei Panwas kami belum terbentuk, belum dilantik, maka diamanahkan kepada kami Bawaslu untuk mengawali pembentukannya, begitu. Dan ini terbatas hanya pada penerimaan berkas. Jadi kami membuka pengumuman, sosialisasi, kemudian menerima berkas, kemudian ada beberapa timelinenya juga bahwa kita untuk PKD itu
dimulai tanggal 13 Mei dan nanti berakhir 1 Juni. Gitu, pelantikannya 1 Juni. Nah, PKD itu apa? PKD itu sama sahabat Bawaslu dan mitra Buana Asri semuanya, Mbak Rara. Pengawas yang sama dengan Panwascam, persis, tetapi lingkupnya di tingkat kelurahan atau desa, gitu. Maka pengawas kelurahan atau desa, PKD, gitu. Ketugasannya apa? Sama, tetapi tentu saja lingkupnya di tingkat di kelurahan atau desa. Ini bahasa dari SDM untuk memudahkan aja ya, biar sahabat Bawaslu dan mitra Buana, oh ternyata PKD itu pengawas yang sama. Cuma bedanya kalau yang kecamatan itu di kecamatan atau distrik atau sebutan lainnya, kalau PKD ini ada di tingkat kelurahan, desa atau sebutan lainnya, seperti itu. Kalau pendaftarannya sampai kapan? Hari ini di Bawaslu masih ramai, puncak-puncaknya 2 hari yang lalu. Jadi sempat kita sampaikan kalender Bawaslu itu nggak ada merahnya ya, dan boleh dibuktikan gitu. Ini tanggal merah ya? Ini tanggal merah tapi Bawaslu nggak ada merah-merahnya. Jadi kami dari pagi juga masih melayani, karena sebenarnya selesai kita itu tanggal kemarin 21 Mei, Mbak. Tanggal 21 Mei itu sebenarnya sudah selesai pendaftaran, tetapi karena harus dibutuhkan 2 kali kebutuhan. Untuk PKD itu per desa 1 orang, sahabat Bawaslu semuanya, 1 desa 1 orang. Kalau kecamatan, 1 kecamatan 3 orang kemarin ya. Kalau ini 1 desa 1 orang saja, dan ini dalam pendaftaran harus 2 kali kebutuhan sebenarnya. Maka pada tanggal 21 kemarin belum memenuhi kebutuhan, kemudian kita para perempuan kan tetap diutamakan nih, harus ada pendaftar perempuan, ternyata belum, harus dikasih waktu lagi, maka tanggal 22 sampai 24 Mei ini masa perpanjangan, begitu. Dan sampai hari ini kita itu di Sragen itu ada 208, Mbak Rara. 208 desa. Jadi kami membutuhkan PKD itu sejumlah 208. Maka kebutuhan ini ketika pendaftaran mestinya harus terpenuhi 2 kalinya. 2 kalinya. Berarti 416. Nah, gitu ya. 416 ini sampai hari ini belum terpenuhi, Mbak Rara. Belum terpenuhi, baru cek sebelum berangkat ke sini tadi baru 340. Jadi kami mengundang nih semua para pecinta demokrasi nih, pejuang demokrasi untuk segera gitu kan mendaftarkan diri, karena kami masih ada peluang sampai besok pagi. Oh, hanya 1 hari? Kan udah mulai kemarin 3 hari perpanjangan. Iya, itu hanya perpanjangan. Hari ini sama besok ya. 3 hari. Ya. Kendalanya dari masyarakat semua yang datang ke kami, termasuk hari ini tadi, hari ini libur nih, surat kesehatan nggak bisa diurus, gitu. Kemudian sebenarnya di Polres bisa, di Kodem bisa, tapi ternyata hanya sampai jam berapa tadi? Pagi masih bisa, ternyata siang nggak bisa. Nah, maka kalau ada yang masih mau mendaftar tetapi terkendala, tidak memenuhi syaratnya karena surat kesehatan, maka di Juknis kita menyebutkan boleh diperbaiki H+1. Jadi kalau tutupnya besok, itu masih bisa diperbaiki sampai lusa, gitu kan? Dan lusa itu hari Sabtu, insya Allah seluruh puskesmas sudah buka kembali, kan seperti itu. Nah itu nanti sampai daftar dulu. Daftar dulu. Nah, sebenarnya menyusul begitu. Sebenarnya tidak boleh diterima kalau tidak lengkap. Maka bahasanya bukan diterima dulu, boleh datang lagi dengan perbaikan besok H+1, seperti itu. Karena kalau datang itu kalau lengkap memenuhi syarat, kalau tidak lengkap tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat otomatis tidak bisa, kan? Gugur ya, itu. Gugur kan, gitu, nggak boleh diumumkan sebagai lolos administrasi. Iya, betul. Itu sementara Mbak Rara. Iya. Ini apa namanya, kalau boleh Rara menyimpulkan dari yang bahasan PKD tadi ya, Bu Rini ya. Ini berarti sebenarnya PKD ini harusnya di bawah Panwaslu kecamatan. Ya. Pembentukannya. Ya. Karena belum dilantik, jadi diambil alih oleh Bawaslu. Diamanahkan kepada Bawaslu sementara. Oh gitu. Iya. Tapi hanya untuk pendaftarannya saja atau seperti apa? Atau nanti semuanya? Bukan semuanya Mbak Rada. Jadi besok kan kita sudah secara teknis nih, secara teknis besok Panwascam kita itu sudah definitif. Mereka sudah berkekuatan hukum, boleh berdiri tegak di kecamatan masing-masing. Maka seluruh dokumen dan prosesnya akan kami serah terimakan besok langsung kepada seluruh Panwascam. Jadi teman-teman yang besok ikut pelantikan siap-siap menerima setumpuk pekerjaan langsung. Keren itu kan? Dilantik langsung diakui kan itu? Gitu, langsung tugas. Langsung bekerja. Iya gitu. Jadi seluruh dokumen kita kemudian yang kemarin prosesnya akan
akan kami sampaikan, kita advis ke seluruh kecamatan. Karena masing-masing kecamatan kan ada ini kurang apa, ini ada apa gitu. Itu kan kami sampaikan. Jadi kita cukup istilahnya itu diamanahkan sampai Panwascam terlantik. Seperti itu. Oh gitu. Jadi nanti untuk PKD-nya berarti akan menentukan yang akhirnya nanti dipilih siapa atau nanti harus seperti apa gitu oleh Panwaslu Kecamatan? Iya, betul. Iya, gitu ya. Jadi Bawaslu Kabupaten ini hanya membantu untuk pendaftarannya saja? Iya. Oh gitu ya. Karena mengisi waktu, ini harus segera terbentuk, sementara Panwas belum. Bahasa mudahnya seperti itu. Itu Mbak. Wah ini berarti apa namanya, untuk Panwaslu Kecamatan masih harus melihat kembali begitu ya kelengkapan-kelengkapan dari yang tadi sudah diterima oleh Bawaslu, kemudian oleh Panwaslam akan dicek kembali apakah ini memenuhi persyaratan atau tidak begitu. Dan nanti kalau itu kan hanya satu begitu ya, dan kuotanya juga belum terpenuhi, masih 340 sampai dengan hari ini gitu ya, dan terkendala oleh beberapa tadi apa namanya karena hari libur dan sebagainya gitu ya, dan keterbatasan untuk waktu juga. Nanti seperti apa ini Bu Rini kelanjutannya untuk mencapai kuota yang harus 416 ini harus terpenuhi 416. Jadi yang pertama dulu, apakah nanti semua proses ini kalau bahasa Jawa boleh ubunderan ini apa di kecamatan gitu ya? Iya, karena memang Panwas Desa dan nanti ada berikutnya namanya pengawas TPS itu ada di kewenangan Panwas Kecamatan gitu. Jadi bukan kami yang membentuk, tetapi diamanahkan kepada Panwascam gitu sahabat Bawaslu. Apakah ini kemudian nanti 2 kali kebutuhan itu harus? Ketentuan awal harus. Tapi ketika sudah diperpanjang sahabat Bawaslu semuanya, ketika diperpanjang kok ternyata nggak ada yang daftar juga nih gitu. Ini kita di Sragen aja kekurangan. Apalagi bayangkan di luar Jawa gitu kan. Maka setelah nanti perpanjangan ada ketentuan-ketentuan lain. Boleh yang sudah mendaftar itu langsung ditetapkan, atau kalau tidak ada perempuan ya sudah laki-laki ditetapkan, tetapi melalui proses tahap-tahap semuanya harus dilalui dulu. Seperti itu. Kemudian apakah dari 416 kenapa harus 2 kali gitu ya? Kan cuma 1 yang dibutuhkan gitu. Kita kan ada namanya PAW. Pergantian antar waktu. Ketika ini melahirkan, mengundurkan diri, jadi PNS, jadi P3K, itu pasti harus ada pergantian. Kalau nggak ada cadangan, riwuh lagi gitu. Maka 2 kali kebutuhan ini dalam rangka sebenarnya siap-siap dari awal, sedia payung sebelum hujan. Ketika nanti ada terjadi something, mudah-mudahan tidak, itu bisa langsung ada cadangan. Seperti gitu itu. Ya. Wah ini berarti kerjanya langsung gercep ya semuanya ya. Langsung dilantik langsung 24 jam menentukan kan? PKD gitu ya. Iya. Nah ini kalau untuk apa namanya Panwascam berarti sudah selesai ya Bu ya, kemarin semalam ya berarti ya, jam 00 ya. Iya. Ya. Iya betul, ngikuti ya Mbak Rara? Ngikutin dong. Sebenarnya ngarep untuk dikirim rujaknya. Gitu. Ganti ya. Oke, ini berarti kita bahas mengenai PKD sendiri. Tugas-tugasnya tadi hampir sama dengan Panwaslu Kecamatan. Jumlahnya hanya 1 per kelurahan atau desa. Iya, gitu betul. Ya. Nanti selanjutnya seperti apa ini wewenang yang lainnya begitu? Oke. Jadi kalau PKD itu, kalau kecamatan kan menangani pengawasan di tingkat kecamatan. Kalau PKD ini karena sebenarnya esensinya begini. Dengan bahasa sederhana, kalau kecamatan itu kan ada yang satu kecamatan itu 16 desa, gitu. Ada yang kayak Karangmalang 10 desa, desa dan kelurahan maksudnya. Ada yang kayak Tangen, Jenar itu cuma 7, gitu. Jadi beda-beda. Maka dengan adanya PKD ini akan sangat melokalisir tingkat pengawasannya, sehingga nanti semua hasil pengawasan itu akan dilaporkan kepada Panwascam gitu. Nah misalnya kayak ada pelanggaran nih, misalnya kampanye, ada kampanye di luar jadwal, nggak mungkin 3 orang ini akan langsung turun di 10 desa langsung, kan nggak mungkin. Padahal kampanye, apalagi ini pilkada nih ya, istilah kita pemilihan, kita di pemilihan nih. Di pemilihan ini sangat kental kebutuhannya dengan kepentingan internal Sragen. Jadi maka dengan adanya Panwas Desa ini mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan, mulai dari DPT gitu ya. Itu mereka sudah nih sebenarnya. Sudah mulai harus ngawasi apakah ini meninggal kok masih masuk lagi gitu. Itu mulai dari itu sampai pada
yang orang tahu yang diawasi itu coblosan istilahnya kan gitu. Padahal menjelang coblosan pungut hitung bahasa kami pemilihan dan pemungutan itu banyak ubur rampe ya Mbak. Para ubur rampe itu artinya ada kampanye, kalau ditarik ke sini ada pencalonannya, bagaimana pencalonan itu sah atau tidak, itu semuanya harus diawasi. Kemudian kalau ada perseorangan, kebetulan ini kabarnya belum ada yang masuk perseorangan ya calon kita itu. Kalau misalnya ada calon perseorangan harus cek dulu pendukungnya itu KTP dan sebagainya itu di wilayah desa. Maka PKD ini yang terus bergerak di desa, nanti hasil pengawasannya termasuk nanti pengawasan temuan laporan, teman-teman istilah kami itu di form A itu sudah sangat familiar, teman-teman yang sudah pernah bergabung itu form A itu form temuan hasil pengawasan yang itu nanti bisa jadi temuan, bisa jadi laporan itu dari PKD ini. Gitu. Jadi sebenarnya PKD itu justru ujung tombak pengawasan di lapang. Nanti ujung-ujungnya tombak lagi ada lagi deh, namanya PTPS. Jadi paling lancipnya itu paling PTPS. Ujung itu PTPS namanya, pengawas tempat pemungutan suara. Jadi paling akar tapi paling sangat concern ya, karena nyoblos di situ, ngitung di situ gitu Mbak Rara. Tapi kita sekarang lagi concern di PKD, di PKD-nya sendiri. Gitu. Oke. Ini untuk memenuhi tadi ya, siapa tahu nih saat ini ada yang melihat siaran kita begitu, Bu Rini. Mungkin syarat-syaratnya bisa di-share untuk Mitra Buana semuanya seperti apa ini? Syarat untuk menjadi PKD itu tadi. Mitra Buana yang mendengar semuanya langsung ya nanti cari gercep gitu. Kita semangat loh kalau banyak yang gabung gitu. Jadi syaratnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yang jelas KTP kecamatan setempat. Kemudian usia 21 tahun, tetapi karena kami saat ini sudah di masa perpanjangan, apabila desa itu kemarin masih ada 3 atau 4 desa ya itu yang belum ada pendaftar itu, kalau sampai hari terakhir nanti tidak ada yang mendaftar 21 tahun, maka hari terakhir itu silahkan 17 tahun. Juknis mengatakan seperti itu. Kembali lagi karena kita terkendala hari libur, ya gimana caranya nanti surat sehat itu bisa terkejar kan seperti itu. Dan surat sehat tidak boleh dari klinik swasta, kita banyak ya klinik-klinik swasta tanpa kami sebutkan, harus dari pemerintah, puskesmas, rumah sakit umum, yang dinaungi pemerintah langsung maksudnya, seperti itu. Kemudian KTP biasalah, ijazah seperti itu. Kalau evaluasi kami dari kemarin yang pada daftar nih Mbak Rara, itu kebanyakan kesulitan yang ijazah yang pakai legalisir. Gitu. Jadi mereka bawanya itu hanya fotokopi aja. Padahal syarat mengharuskan legalisir. Kalau tidak ada legalisir harus ditunjukkan yang asli. Gitu. Jadi ini fotokopian, ini asli gitu dibawa. Jadi nanti kalau ada Mitra Buana dan sahabat Bawaslu semuanya kalau mau datang ke Bawaslu, bahkan kita melayani online loh. Oh bisa? Iya, jadi beberapa kawan-kawan itu lewat email gitu. Jadi kalau lewat email kami print langsung gitu, kita koreksi. Dari kemarin ada 7 email yang masuk ke kami, ada 3 yang memenuhi syarat, itu langsung kita proses, ada 4 yang tidak memenuhi syarat, terpaksa harus kami kembalikan, dihubungi yang bersangkutan. Jadi gimana caranya kita mudahkan, ada yang pos juga, tapi resikonya kalau pos kan datangnya akhirnya telat ya. Betul. Gitu. Kemarin ada satu kasihan sudah lengkap bagus gitu, ternyata terlambat. Seperti itu syarat-syarat secara umum, kemudian pas foto dan seterusnya. Di IG kita masih selalu kita pasang, jadi silahkan kawan-kawan semuanya bisa cek lagi langsung besok gas gitu. Jam 8 sampai jam 17. Jam 8 sampai jam 17 gitu ya. Bisa, itu tadi sudah bisa online juga atau ke Bawaslu juga ke Bawaslu. Nah, ini kan besok sudah dilantik tuh Bu, yang Panwascam. Ini kalau dibawa ke kecamatan masing-masing di tempat posisi Panwascam ini bertugas bisa nggak pendaftarannya? Karena besok sudah hari terakhir, jadi otomatis sudah nggak ada pendaftaran lagi di kecamatan. Pasti tidak ada lagi pendaftaran di kecamatan gitu. Jadi di proses kecamatan ini nanti besok hari terakhir nih, sahabat semuanya. Besok hari terakhir, kalau ada kekurangan surat sehat, boleh diperbaiki 1 hari setelahnya, berarti Sabtu. Tapi tidak mungkin di kecamatan, kenapa? Karena sudah tutup. Tutupnya besok, pas pelantikan itu ya. Iya. Jadi nggak bisa besok. Oke, ini berarti kuncinya adalah harus ketemu dengan Bu Rini. Yuk. Dari kemarin kan gitu ya.
Oke, luar biasa Bu Rini. Untuk hari ini kita jeda dulu sebentar Bu, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita untuk apa namanya mekanisme pembentukan badan ad hoc part 2 kita ya, pembentukan Panwaslu Kecamatan dan juga PKD. Mitra Buana dan pendengar, jangan saya bergeser, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih. Anda masih menyimak 94,7 Buana Astri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen di live talk show Aspirasi Sukawati. Bersama Bawaslu Kabupaten Sragen membahas mengenai mekanisme pembentukan Badan Ad Hoc Part 2, pembentukan Panwaslu Kecamatan dan PKD. Dan Anda bisa menyimak live talk show kita hari ini, Aspirasi Sukawati, Mitra Buana dan pendengar, melalui live streaming kami di lpplbuanaasragen.com dan juga live IG kami @lpplbuanaasri-sragen. Bu Rini, kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk hari ini ya, pembentukan Panwaslu Kecamatan dan juga PKD. Untuk Panwaslu Kecamatan besok sudah mulai dilantik. Bisa dijelaskan ada berapa orang begitu dan juga rinciannya seperti apa ini Bu? Kan kemarin tiga orang per kecamatan. Ya, ya Mbak Rara, terima kasih kembali. Untuk besok selamat terlebih dahulu deh kepada 60, jadi kan ke 20 kecamatan ya, kepada 60 sahabat Bawaslu semua yang sudah terpilih dan siap-siap terlantik besok pagi, 60 orang dari seluruh pendaftar yang ini sudah di 20 kecamatan semuanya sudah terisi. Dan ada, kalau rinciannya ada 42 nama dari existing, jadi yang rumah existing itu ada 42 yang lolos seleksi. Kemudian existing itu kemarin mengingatkan sedikit sahabat semuanya, existing itu dari yang sudah Panwaslu di pemilu 2024 gitu ya. Ada 42 nama, berarti dari 60 Panwascam di pemilu serentak 2024 itu ada 42 yang masih bertahan dan melanjutkan berjuang di Kabupaten Sragen begitu. Kemudian yang 18 nama berikutnya adalah dari hasil seleksi pendaftar baru gitu. Jadi dari rumah lama ada 42, dari rumah baru ada 18. Dan luar biasanya kalau kita dihimbau untuk mengutamakan 30% perempuan, maka Sragen 33,3% perempuan. Dari 60 itu kita 22%-nya pejuang Sri Kandi demokrasi. Oh gitu, sebenarnya Sri Kandi demokrasi ya, iya, keren. gitu ya. Oke, selamat ya sekali lagi untuk Panwaslu Kecamatan yang sudah terpilih. Besok semangat berjuang lagi untuk menentukan siapa yang berhak menjadi PKD di wilayah masing-masing begitu Bu Rini. Nah, ini kalau untuk PKD-nya sendiri, tadi sudah dijelaskan beberapa syaratnya begitu ya. Terus selanjutnya untuk tugasnya PKD sendiri di pemilu itu seperti apa ini? Oke. PKD ini tadi secara global sudah kita sampaikan, tapi secara rinciannya sebenarnya mengawasi atau dia boleh, PKD itu boleh menerima laporan masyarakat loh. Jadi PKD itu tugasnya sangat apa ya, kenegarawannya itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi dia memang harus siaga menerima laporan masyarakat. Oh, di sana ada ini, di sana ada itu, di sana ada money politik, di sana ada pelanggaran, ada kampanye, ada agenda, itu mereka boleh. Kemudian dugaan pelanggaran itu mereka harus melaporkan kepada tingkat atasnya seperti itu. Kemudian menyampaikan apapun yang diawasi itu sahabat Bawasluannya dan Mbak Rara, apapun yang diawasi temuannya yang diduga sebagai pelanggaran, karena PKD sudah dibekali regulasi nih, dibekali regulasi apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu misalnya, atau peserta pemilihan kalau sekarang pilkada, maka dia harus mencatat sebagai temuan untuk dilaporkan ke atas. Itu secara terstruktur sudah harus seperti itu. Jadi tugasnya itu sama beratnya sebenarnya dengan kita-kita yang ada di kecamatan atau di kabupaten. Kemudian juga PKD sendiri, satu orang, satu desa, satu orang ini boleh memberikan rekomendasi kepada yang berwenang. Yang berwenang siapa? Kalau misalnya jalurnya PPK, berarti dia setaranya PKD di tingkat desa itu PPS. Merekomendasikan kepada PPS untuk disampaikan kepada PPK kepada KPU secara berjenjang. Atau menyampaikan kepada Panwascam, untuk Panwascam berikutnya misalnya dibutuhkan disampaikan kepada camat, kepada PPK, atau kepada Polsek sekalipun misalnya. Jadi mana yang dia tuju itu merupakan kewenangan, rekomendasinya itu dari PKD. Sebenarnya seperti itu. Tetapi di lapang terkadang Panwas dengan PKD ini karena saking deketnya
jalinan pekerjaan itu biasanya bareng-bareng gitu. Ya. Oh, di sini Bu Panwas ada ini, maka tolong ke sini langsung, biasanya seperti itu. Gitu, Mbak Rara. Nah, ini yang jadi apa ya, menggelitik Rara begitu ya. 208 itu satu desa atau satu kelurahan satu orang. Harusnya 416. Baru ada yang mendaftar 340. Kenapa tidak begitu populer untuk PKD ini nih? Gitu ya, beda ya. Auranya beda ya. Beda gitu ya. Enggak sepopuler yang kemarin nih, yang Iya. Panwascam ya Iya, kemarin betul. ya. Banyak Gitu ya, begitu ya. euforianya sampai luber-luber kerasa sampai- ya, gitu Nah ya. gitu ya. Dan juga beberapa ada kemarin yang akhirnya ikut hore-hore di sana Iya, begitu ya, betul. informasi-informasi yang Iya. agak-agak apa simpang siur begitu karena pemilihannya Goreng keripik gitu ya. 2 kali apa namanya, ada yang baru ada yang existing begitu. Oke. Masih bingung ini kalau untuk PKD ini kenapa tidak semeriah itu begitu. Gitu ya. Iya sih, teman-teman kita di kantor juga ini mau nggak kayak kalau di kecamatan ya gitu. Kalau kita analisa sejauh ini selama 5 hari terakhir memang jarak. Jadi belum ada sejarahnya PKD itu daftar ke kabupaten, belum pernah ada. Jadi baru kali ini PKD itu harus daftar datang ke kabupaten atau online, maksudnya kita tidak sedang bahas yang online nih. Jarak kalau Kabupaten Sragen Bawaslu di sini nih kan di tengah kota, kemudian dari Sambung Macan, dari Jenar itu ada ujung dunia Banyurip itu kan jauh juga. Jenarnya ada tapi ke Banyurip itu kan jauh juga ya, mohon maaf. Maksudnya terlalu jauh maksud saya seperti itu. Kemudian Miri itu ada Gilirejo Baru. Itu kalau sahabat Bawaslu kalau belum ada yang tahu Gilirejo Baru boleh tuh naik perahu atau muter lewat Boyolali kan gitu tuh. Itu kalau harus mendaftar sampai Bawaslu, ini analisa kami. Mungkin satu kejauhan gitu. Sementara mau pakai email barangkali IT belum nyampe. Barangkali tanpa bermaksud mengecilkan, barangkali belum nyampe. Atau informasi ini memang belum karena kita waktunya sangat padat. Jadi satu karena memang lokasinya yang sangat jauh. Meskipun kami sudah buka kesempatan boleh di post, boleh di repost, boleh dititip berkasnya nanti diikuti berikutnya seperti itu, tetapi itu tadi ketika sudah ada kemudahan seperti itu barangkali informasinya yang terlalu cepat, waktunya sempit maksudnya. Informasi gitu ya. kita itu tanggal 17 kita lempar pengumuman, hari itu juga penerimaan berkas. Padahal harus updruk foto, cetak foto, updruk ya istilahnya sekarang ya, enggak ya? Enggak ada, cetak maksudnya. Jadul banget. Jadi Ketahuan ada ya jadinya era tahun berapa Bu Rini ini begitu. ketahuan ya. Jadi harus cetak foto, harus cari surat sehat, ini yang paling jadi kendala. Kemudian libur gitu kan. Ini yang analisa kami dengan para kawan-kawan sekretariatan itu menyebabkan tidak semeriah kalau di kecamatan. Karena kalau di kecamatan itu perpanjangan 1 hari itu langsung luber biasanya gitu. Itu ada jarak, ada informasi yang memang terlalu sempit ini, dan itu nggak boleh jadi alasan bagi Bawaslu. Siap gerak gitu kata Mbak Rara kan, harus siap gerak gitu. Jadi itu kita lakukan dan kita push terus semua status WA ini IG harus semuanya diaktifkan gitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini baru 360 seperti itu. Dan yang ketiga, alasan ketiga barangkali desa kan tiap sore itu kan kita upload tuh. Desa ini udah daftar berapa, desa ini seperti itu. Barangkali mereka sudah memahami bahwa yang diambil cuma 1 doang. Oh gitu ya. Mungkin Bisa jadi. Jadi jiwa-jiwa untuk bertarung kali aja aku ya gitu, barangkali masih belum juga. Maka ini menjadi tantangan bagi kami Bawaslu, bagaimana kami bisa menggiatkan lagi, sosialisasi lagi bahwa belum tentu orang itu juga loh gitu. Karena mitos yang lama ikut gitu loh. Mitos itu masih sangat kental yang gitu. lama existing pasti keterima gitu ya. bahasanya existing ya. Keren. Bukan yang lama existing itu itu udah daftar kok, paling ya itu lagi gitu. Jadi mitos itu yang harus kami coba geser gitu, bahwa kita itu lagi cari yang terbaik. Semua pejuang di Sukawati ini baik, tapi kami lagi coba mencari yang terbaik seperti gitu ya. itu. Karena cuma 1 per desa atau kelurahan gitu ya. Itu Tapi mohon maaf, sedikit ingin tanya mengenai sosialisasinya, sudahkah maksimal dilakukan Bawaslu? Karena waktunya terbatas banget gitu loh. Iya betul. Kalau maksimal tidaknya, ini Rini pribadi boleh nggak ya? kurang puas gitu. Kurang puas maksudnya gini.
Kalau waktu normal itu kan sosialisasi ada sendiri tuh. Iya. Sosialisasi ada 3 hari Nah, gitu betul. kan. Ini cuma 13-14 loh, satu Iya, hari, dua dan hari. itu terlewat sayang gitu. Itu terlewat waktu itu, jadi kita langsung 17 gas gitu. Artinya ada waktu-waktu yang tertumpuk, apa ya bahasanya kok tertumpuk, yang harusnya kami sudah gas itu ternyata pedoman kami belum ada. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi tanpa mengurangi esensi akhirnya kami jalan, artinya seharusnya yang masyarakat sebelum pendaftaran itu sudah tahu di status 3 hari itu udah cukup loh ya gitu. Kemudian di media cetak dan sebagainya. Tapi kan kita terhambat itu dan tidak bisa menempuh itu karena kami langsung, sehingga tanggal buka disosialisasikan langsung pengumuman, langsung penerimaan. Ini menjadi waktu yang apakah ini sudah maksimal? Kalau saya pribadi belum puas gitu ya. Saya bilang saya pribadi belum puas, artinya kayaknya belum nyampe ke sana-sana deh ya, betul. meskipun lewat ini itu sudah, bahkan kita pakai ini Mbak Rara, kita pakai Surya kan, surat Maya itu kan, surat Maya itu kan sudah nembus sampai ke semua desa. Tapi apakah itu kemudian bisa menjamin sampai ke para pemuda kita yang kita harapkan? Allah alam, saya nggak tahu gitu. Apa mereka udah dengar atau belum gitu. Oh gitu ya. Itu sebenarnya kendala-kendala kita. Ini kalau bisa nggak sih Bu kita dikasih tahu begitu untuk data yang sudah masuk tuh yang masih belum ada pendaftarannya mana gitu, ada nggak? Kalau sampai hari ini sudah ada semua sebenarnya ya. Sebenarnya sudah desa, ada. Ya karena kan sudah ada semua. Sudah tapi ada karena sampai untuk hari ini. memenuhi 416-nya tadi begitu ya, gitu. yang kurang. Itu Gitu sudah. ya. Kalau kemarin kan masih ada Kali Jambe itu kurang 1. Di Ngandul kemudian Kerikilan ternyata kita cek lagi, oh sudah nyusul berikutnya, karena direkap dengan saat datang beda lagi kan, sudah direkap tapi belum masuk gitu. Kemarin sampai sebelum perpanjangan itu ada 3 desa dari 208 desa yang belum ada. Gitu Tapi ya. hari ini insya Allah sudah ada semua, tetapi belum bisa memenuhi 2 kali kebutuhan. Begitu. Gitu. Jadi untuk warga masyarakat Sragen sekali lagi silahkan nanti bisa mencoba untuk bersama-sama lah kita mengawasi pemilihan, pemilihan kita untuk ini ya gitu. Karena istilahnya takut salah sih Rara, pemilihan betul ternyata. Pemilihan. Mari kita bersama-sama berjuang gitu ya untuk mengawasi pemilihan ini agar kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tentunya sesuai dengan harapan kita, karena ini untuk Sragen gitu kan, nanti kan untuk Sragen yang paling dekat dengan kita gitu. Nah ini untuk selanjutnya langkah Bawaslu seperti apa ini Bu terkait dengan pembentukan Panwascam dan juga PKD ini? Oke. Kalau untuk Panwascam besok tanggal 24, besok pagi tanggal 24 itu pelantikan, kemudian kami lanjut pembekalan. Nah, pembekalan ini kita berharap semoga sehat semua karena langsung gaspol ya Mbak Rara. Jadi mereka langsung kita bekalkan bahwa Anda harus segera mengambil alih proses rekrutmen PKD ini. Kita berikan, kan tidak semuanya paham nih, belum semuanya paham maksud saya, karena kan masih ada yang tanda kutip baru tadi ya, jadi mereka harus adaptasi. Dari pembekalan ini pasti akan ada pendampingan dari Bawaslu untuk Panwascam yang mereka harus segera mengerjakan satu pengawasan, karena tahapan pilkada tahapan pemilihan itu sudah mulai, harus pengawasan. Di satu sisi dia harus membentuk dulu nih perangkatnya, ini kan perangkatnya Panwascam gitu, mereka harus bentuk dulu. Kemudian ketika nanti kami sampaikan besok pagi itu seluruh berkas kami serah terimakan kepada kecamatan, maka bagi para Panwascam yang menyimak nih, siap-siap diterima tugaskan itu pengumuman nanti tanggal 25 Mei. Tanggal 25 Mei itu pengumuman masih dari kami nih Mbak Rara, masih kita bantu. Si A lolos administrasi, si B tidak, yang lolos administrasi ini nanti pada tanggal 27-28 ini akan mengikuti wawancara mulai di kecamatan. Gitu. Jadi sudah kami sampaikan kepada para pendaftar itu bahwa Anda di sini cukup sampai di sini. Nanti tanggal 25 kami umumkan 00001 plus kayak tadi malam. Kita umumkan, kemudian tanggal 27-28 kecamatan masing-masing akan menyusun jadwal, karena kan jumlahnya beda-beda. Ada yang 1 hari selesai, ada yang harus 2 hari, seperti itu. Maka ada 27-28 nanti para calon-calon PKD ini akan wawancara. Berikutnya akan diumumkan yang terpilih gitu ya, dari sahabat Bawaslu semuanya dan mitra Buana Asri. Pengumuman Panwaslu Kelurahan Desa terpilih tanggal 31 Mei.
dan tanggal 1 Juni harus sudah dilantik. Di mana deh rencana untuk pelantikan? Pelantikan di masing-masing kecamatan. Oh, jadi ini semuanya sudah pindah. Sudah jadi tanggung jawab dari Iya. Panwascam Iya, gitu ya, betul. masing-masing gitu Iya. ya, untuk melaksanakan rangkaian selanjutnya. Mulai tanggal 25 Mei ya Bu ya berarti ya? Mulai 25. Jadi Iya, 25 begitu Mei. kami umumkan dari Bawaslu, mereka harus sudah siap. Gitu ya. Wah ini semangat nih ya. Seperti tadi yang dikatakan Bu Rini gitu ya. Bawaslu selalu gaspol gitu ya. Tapi rem pakem loh ya. Oh, remnya Pakem bukan dong rem Bawaslu. belum ya. Remnya harus pakem dong. Aduh luar biasa sekali. Aduh, Bu Rini tanpa terasa waktu kita sudah sampai di penghujung nih. Ternyata nggak terasa banget ya ngobrol kita hari ini. Tapi diharapkan nanti kita bisa memperbarui lagi informasi dari Bawaslu untuk warga masyarakat Kabupaten Sragen nih Bu. Ditunggu lagi nanti kehadirannya. Yang siap. terakhir closing statementnya Bu untuk tema kita hari ini seperti apa? Terima kasih Mbak Rara. Jadi alhamdulillah di penghujung ini ada kesempatan sangat bagus kami sampaikan kepada seluruh warga Sragen, terutama ini yang respect dengan demokrasi ini. Kita masih menunggu untuk berpartisipasi sebagai pengawas desa dan nantinya akan ada pengawas TPS. Silakan bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Sragen, ambil bagian, jangan hanya rasan-rasan di samping di belakang, ambil bagian dalam pengawasan. Kita masih ada kesempatan untuk menjadi pengawas desa. Dan bagi pengawas kecamatan yang sudah terpilih, selamat sekali lagi. Besok pagi kita akan pelantikan dan seterusnya akan melaksanakan tugas, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan kita semuanya menjalankan mengawal demokrasi untuk pemilihan Kabupaten Sragen yang lebih baik. Seperti itu Mbak Rara. Terima kasih kehadirannya Koordinator Sama-sama. Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen Ibu Sri Wiharini SP. Salam buat teman-teman Bawaslu semuanya. Disampaikan. Tetap jaga kesehatan, semangat terus karena selalu gaspol ya. Oke, terima kasih. Baik, demikian Mitra Buana dan Saudara pendengar Aspirasi Sukawati untuk edisi hari ini. Dengan tema pembentukan Panwaslu Kecamatan dan PKD dalam mekanisme pembentukan Badan Ad Hoc Part 2 bersama dengan Bawaslu Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa.